banyak hal yang terjadi, tetapi kita tidak belajar saat itu. Tapi kita masuk langsung saja di dalam firman Tuhan. Pasal yang keempat ayat 32 adalah bagaimana dia menjelaskan kepada orang-orang atau jemaat Efesus supaya mereka tahu bahwa tujuan Yesus turun ke bumi dan mati di kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan pembacaan tadi, saya memberi tema untuk kita ketahui sama-sama adalah Kristus telah mengampuni kita. Kristus telah mengampuni kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kapan Kristus telah mengampuni kita? Itu bisa baca di Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 sampai dengan 44. Bicara mengenai kematian Yesus atau penyaliban Yesus di Golgota. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus telah mengampuni kita. Kapan Kristus mengampuni? Pada saat Kristus disalibkan. Ada kata yang Kristus mengungkapkan, Tuhan, ampunilah mereka sebab apa yang mereka berbuat tidak tahu. Itu adalah salah satu ungkapan, diungkapkan oleh bukan manusia yang penulis Matius, tapi itu Kristus Yesus Tuhan kita yang mengungkapkan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pada waktu itulah Kristus mengampuni kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya mereka saling mengampuni. Supaya mereka saling mengampuni. Itu tujuan Paulus. Sampaikan kepada jemaat di Efesus. Karena apa? Jemaat adalah salah satu jemaat yang dilayani oleh Paulus. Atau diberitakan Injil kepada mereka oleh Paulus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan Paulus sampaikan itu supaya mereka harus saling mengampuni. Pertanyaannya, kalau Kristus sudah mengampuni kita, apa yang kita harus lakukan terhadap Kristus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat ayat yang kita tadi baca. Ayat 32 dia mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kalau Kristus sudah mengampuni kita dengan tubuhnya sendiri dan mati di kayu salib, kita yang sudah diampuni, kita yang sudah diselamatkan, bukannya kita baku dendam, bukannya kita baku memisah-misahkan, tetapi kita harus apa? Membuat ramah terhadap satu dengan yang lain. Keep love. Kita harus menjaga kasih itu, kasih Allah itu satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya tujuan Yesus itu sempurna dalam hidup. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Efesus supaya mereka harus menghargai satu dengan yang lain atau menjaga kasih Kristus itu satu dengan yang lain supaya tujuan Kristus nyata dalam hidup mereka dan semua orang tahu bahwa mereka adalah anak-anak Allah atau anak-anak Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ramah seorang terhadap yang lain. Ramah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita manusia, yaitu kita saling menjaga kasih Tuhan itu, saling menghargai, kita berlaku sopan terhadap yang lain dengan kita. Itulah tujuan Kristus datang ke bumi, dan dia melakukan hal itu, yaitu dia mengampuni dan sudah mendamaikan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Paulus mengeluarkan kata ini? Kalau kita melihat perjalanan Kristus akan salibkan di Golgota, ada banyak hal yang dia derita. Pada saat ditangkap sampai dengan beberapa makam bawah sampai dengan puncaknya atau klimaksnya salibkan, ada banyak penderitaan yang dia alami. Dicambuk, ditikam, diludahi. Tetapi apa yang Kristus lakukan? Tidak pernah dia merontak, tidak pernah dia melawan, tapi dia memang tenang. Itulah sifat itu yang Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka harus memiliki hal itu. Karena apa? Karena Paulus sudah menyampaikan Injil Yesus itu kepada mereka, dan mereka yang pegang Injil Yesus harus melakukan hal itu supaya sempurna tujuan Kristus mati di kayu salib.
Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Kristus sudah mengampuni kita, yang kita lakukan bagi yang pertama adalah kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Atau kita harus saling menjaga kasih Kristus itu seorang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya tujuan Yesus sempurna dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kita di jemaat di diaspora Toladan harus melakukan hal itu. Harus terjadi hal itu. Supaya semua orang yang dikelilingi kita tahu bahwa kita anak-anak jemaat diaspora atau kita bapak ibu jemaat diaspora adalah anak-anak Kristus. Dan semua orang yang belum mengenal Yesus, mereka mengenal Yesus melalui kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus sudah mendamaikan kita atau telah mendamaikan kita. Bagian yang kedua, kita harus penuh kemesraan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kata-kata sederhana, tetapi itulah yang harus lakukan sebagai anak-anak yang sudah mengaku saya adalah pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan ramah seorang terhadap yang lain dan hidup kita penuh kemesraan, maka cinta Yesus dan cinta kasih Yesus itu akan nyata sekali dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka harus melakukan hal itu. Mereka harus mengikuti langkah-langkah itu. Mereka harus menuruti hal itu. Supaya apa? Supaya jemaat Efesus adalah salah satu orang yang memang berjalan. Ternyata Kristus itu dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ramah seorang terhadap yang lain dan hidup kita harus penuh kemesraan seorang dengan yang lain. Supaya kasih Yesus itu terjadi atau nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Kristus sudah mengampuni kita. Apa yang kita harus lakukan? Kita juga saling mengampuni. Ayat yang ke-32 bagian C itu sudah mengatakan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Yesus Kristus telah mengampuni kita. Allah mau murkai kita, Allah mau hukum kita, oleh karena kita punya dosa, oleh karena kita punya pelanggaran. Tetapi oleh karena Kristus berjuang, Allah mengampuni kita. Oleh karena itu, kita yang sudah mengaku bahwa saya adalah anak Yesus, kita pun demikian, saling mengampuni, supaya Kristus memberkati kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga hal ini lakukan, maka apa yang akan terjadi? Supaya semua orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah baik, lemah lembut. Yesus adalah penuh kasih. Tapi kalau di antara kita yang mengakui Yesus adalah Tuhan saya, tapi kita tidak memiliki ketiga hal ini, maka sia-sialah perkataan kita mengenai Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat di diaspora, kita melakukan tiga hal ini supaya Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya semua orang sekeliling kita, mereka mengenal Yesus Tuhan kita. Tujuannya untuk kita naik ke sana. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan demikian. Dan yang berbahagia adalah bagi kita yang selalu aktif dalam Tuhan dan yang selalu berbakti kepada Tuhan. Sebab orang-orang itulah yang berbahagia. Karena apa? Mereka akan mempunyai kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah ibadah jemaat diaspora berlangsung, dilanjutkan dengan pelantikan bidang kaum ibu dan bidang pemuda, dilantik oleh gembala setempat Evangelis Semsol dan juga Bapak Pendeta yang hadir dalam ibadah tersebut, diantaranya Bapak Pendeta Markinus Kobak dan BPK Klasis juga yang turut hadir dalam hal ini, Klasis Naja wilayah Yahukimo. Allah menentang orang yang congkok, tetapi